sedang, tapi kalau di antara 5 itu tidak bisa menjawab, ya berarti memang kita hanya sifatnya dokumen saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan tentang aspek bahwa rumah sakit juga harus terkontrol sarana dan prasarannya dengan namanya aspek. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi saya melihat ada yang dokter dan ada yang bidang medis. Bapak Ibu harus aspek, karena aspek ini diatur di dalam undang-undang yang setiap 3 bulan sekali harus diisi. Saya ambilkan contoh dari ini, Rumah Sakit Pandu Nugroho. Bapak Ibu sekalian, aspeknya memang ada kode-kode khusus, password yang harus Bapak Ibu tahu sendiri ya, di rumah sakit. Nggak bisa lihat semuanya, karena ini istilahnya rahasia rumah sakit. Untuk nanti kita lihat, saya hanya mau menunjukkan di dalam aspek saja, Bapak Ibu sekalian, tentang para medis yang harus dijaga standarnya. Dan di sana di aspek juga akan nampak bagaimana kita data umum, data gedung, sarana, prasarana. Saya contohkan di sini alat kesehatan, di sini kita lihat standarnya berapa, bagaimana tumpalnya, bagaimana fungsinya. Nah, inilah di alat kesehatan. Kita klik banyak sekali ya. Nanti dari alat-alat rawat jalan, rawat inap dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan tadi industri dengan di dalam rumah sakit, memang ada namanya unit tertentu. Ada yang namanya rawat jalan, Bapak Ibu tahu, ada yang rawat inap, ada yang namanya IGD, gawat darurat, ada yang namanya OK, kamar operasi, ada yang namanya rumah sakit gizi, ada yang namanya logistik, ada yang namanya limbah dan sebagainya ya. Itu di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya sedikit tentang K3 secara umum. Nah, kita juga lihat nanti kalau kita klik bagaimana kondisi alat rumah sakit. Kita lihat ya. Di sini ada usianya gimana dan sebagainya, kelengkapannya sampai kalibrasinya. Nah, di sini juga muncul bagaimana yang berfungsi berapa, yang tidak berfungsi gimana. Nah, alat ini harus kita kontrol karena tadi kembali pada K3 umum. Kalau alat ini tidak bagus, alat tidak siap, kemudian alat tidak kita maintenance, hanya perbaikan-perbaikan, pada suatu saat akan mengenai pada satu pekerjanya, karyawannya, stafnya, perawat, dokter dan sebagainya, 2 kepada pasiennya nggak sembuh, yang ketiga pada orang-orang sekitarnya, keluarganya juga, rekanannya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini tentang siklus alat ya. Saya sebutkan aja ya, Bapak Ibu sudah baca bagaimana dari mulai kita nilai kebutuhannya sampai kita beli, sampai kita post marketing, sampai tidak digunakan lagi. Ini juga ya dalam akreditasi bagaimana teknologi medik tadi tapis dulu kita butuh atau tidak dan sebagainya sampai pada pemeliharaan kalibrasi ya. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sedikit tentang inventaris dan identifikasi pelatihan medis kita berisiko tidak. Karena Bapak Ibu hari ini kita punya konsep dan penerapan K3 di rumah sakit, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kita menginventaris dan mengidentifikasi resiko ya. Nanti ada hitungannya. Ada 4 pokok yaitu fungsi, resiko, pemeliharaan dan insiden ya. Kita mulai dengan fungsi. Semua dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ada nilai 10 sampai nanti nilai 1. Kemudian ada jenisnya dan ada definisinya, ada contohnya. Mungkin nanti Bapak Ibu tinggal melihat saja. Kalau Bapak Ibu sekarang bekerja di rumah sakit bersyukur, tapi kalau Bapak Ibu K3 yang nanti akan ke rumah sakit, ada pertanyaan juga, apakah harus seorang apakah sel-sel itu jadi K3 rumah sakit? Biasanya satu adalah pekerja yang di rumah sakit tersebut, pekerja biasanya, atau orang lain yang punya K3 rumah sakit. Pekerja tersebut harus punya sertifikat K3, kalau bisa khusus adalah K3 rumah sakit, maka dia bisa berhak menjadi bagian di dalam K3 rumah sakit tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua bebas. Bisa dari K3, dari teknik, bisa dari laboratorium, silakan, asal punya sertifikat K3 rumah sakit. Ya, oke, Bapak Ibu, tadi salah satu menjawab pertanyaannya. Kemudian kita lihat fungsinya ya, nilainya 76, saya cek ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu lihat ya. Nanti kita lihat di sini Bapak bisa membaca yang mana termasuk itu. Kemudian yang kedua kita resiko. Resiko kita kelompokkan menjadi 5. Saya contoh kalau menyebabkan kematian pasien nilainya 5.
Kalau tidak menyebabkan risiko satu ya, nanti contoh jenisnya dan contohnya, ini alat-alatnya Bapak Ibu sekalian ya, tinggal cocokin aja. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan kalau perlu perhatian khusus 5, kalau minimal 1 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau Bapak Ibu kenapa saya hanya highlight, karena ini sebetulnya perlu penjelasan panjang. Biasanya kalau mungkin ada seperti pelatihan-pelatihan kemarin yang diadakan dan kami bisa membantu, kami akan terangkan secara pelan-pelan sedikit ya. Tapi ini highlight biar Bapak terinspirasi dulu saja ya. Tapi ini nanti presentasi ini biar Bapak Ibu dapatkan. Oke, kelompok ada insiden ya, kalau signifikan plus 2, kalau tidak signifikan minus 2 ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu cara berpikirnya. Kemudian kita perlu manajemen, apakah alat tersebut memang dalam tanda petik berisiko atau tidak. Maka rumusnya tetap fungsi tambah risiko tambah pemeliharaan tambah insiden ya. Kalau nanti hasilnya itu kurang dari 12 EM-nya dilihat 12 14 15 sampai 19 dan lebih 20. Kalau lebih dari 20 dijabarkan setiap 4 bulan sekali. Artinya 4 bulan T ya. Tetapi kalau S itu ada 6 bulan sekali dan N0 setahun sekali. Ya. Contohnya seperti ini. Ambil saya contoh satu saja. Mesin anestesi, Bapak Ibu sekalian. Mesin anestesi adalah mesin untuk pembiusan. Ya. Tadi Anda lihat fungsinya 10. Bapak Ibu lihat. 10 itu apa ya? Kita mundur sedikit. Bapak Ibu 10. Oh. Dia penunjang kehidupan, jadi jenisnya fungsinya berfungsi sekali, penunjang kehidupan, maka nilainya adalah 10. Oke ya, Bapak Ibu maaf, biar lebih sedikit, resiko klinis 5, Bapak Ibu lihat, 5 itu bentuk klinisnya, kita lihat, ini resikonya 5, karena bisa menyebabkan kematian pasien, resikonya besar. Oke, kemudian pemeliharaannya 5, kita lihat, pemeliharaannya 5 apa? Pemeliharaannya 90 khusus tuh lagi nilai 55. Oke, kemudian kita kembali lagi riwayat insiden karena terus dijaga pasti ya, maka insidennya 0. Karena rata-rata tidak ada insiden ya, 1 kali dalam 9 sampai 18 bulan tidak ada, maka nilainya 0. Maka kita lihat di jumlah 10 tambah 5 sampai 20. Maka apa jadi 20? Kita kembali ke depan. 20 dijadwalkan inspeksi setidaknya setiap 4 bulan sekali. Setidaknya ya, bukan minimal, tapi setidaknya. Kalau 2 kali boleh nggak? Lebih bagus lagi karena beresiko. Karena kalau operasinya semakin banyak ya dia tidak 4 bulan sekali. Ya, seperti ini ya. Jadi kita lakukan itu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada pengetahuan juga tentang pengujian dan kalibrasi alat-alat kesehatan. Tadi Pak Sampai katakan secara industri, karena kita hari ini bicara tentang K3 rumah sakit, saya tunjukkan lebih spesifik. Ya. Oke, kita kembali ke bab tentang pengelolaan P3 dan sanitasi penanganan limbah medis di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Saya highlight ya, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, 2 direktur rumah sakit jadi tersangka karena pencemaran limbah. Mohon maaf, saya tidak perlu dibaca ya. Polisi panggil direktur rumah sakit karena membuang limbah medis. Pertanyaan saya, apakah direkturnya yang membuang? Belum tentu kan, pasti bukan juga, tetapi sistemnya ya. Nah, di dalam rumah sakit penanggung jawab tertinggi adalah direktur, maka direktur pertama kali yang harus dipanggil, harus bertanggungjawabkan apakah perintah direktur atau memang karena memang ketidaksengajaan, ketidaktahuan dari seluruh jenjang berikutnya. Nah, itulah fungsi K3 rumah sakit ya, sepele Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau pelakunya ketemu pasal 103 undang-undang tentang dengan itu. Ya, nggak banyak sih, cuman direkturnya nih yang pertama kali kena, diancam pidana 1 tahun, paling lama 3 tahun. Dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Siapa yang kena? Direkturnya dahulu. Nanti sampai situ ke dalam, maka akan cari pidana dan perdatanya. Ya, bukan menakut-nakutkan Bapak Ibu sebagai direktur, bukan memberikan, tapi supaya kita tahu, supaya kita lebih waspada sebagai sistem tentang limbah. Oke, sama standarnya adalah MFK dan ada proper atau properda ya Bapak Ibu sekalian, saya ajak sekalian untuk melihat namanya properda. Sama MFK Bapak Ibu sekalian, ini bukunya, prinsipnya standarnya sama. Bapak rumah sakit dapat mengidentifikasi dan mengendalikan P3-nya, kemudian menyimpan dan mengolah limbah P3 cair dan padat. Ini dari versi kesehatannya.
elemen penilaian supaya standarnya terpenuhi, ada regulasinya, daftar, pengadaan B3, dan tadi ada pertanyaan MSDS ya. Kemudian ada harus tahu nih bahwa kita punya pengadaan B3 dan harus sesuai MSDS-nya ya. Kemudian harus ada PD yang benar, ada labelnya, kemudian analisa tumpahan B3, ada kejelasan tadi juga, dan izin-izin ya yang berhubungan dengan B3. Oke Bapak Ibu, ini dasar hukumnya ya dari lingkungan hidup tentang tata cara persyaratan pengelolaan limbah bahan beracun, dan dari Menteri Kesehatan tentang kesehatan lingkungan rumah sakit ya. Nanti Bapak Ibu baca ya. Nanti kalau memang ada saat banyak waktu, nanti mungkin Pak Ruby bisa fasilitasi, ada pertanyaan chat ke saya bantu untuk bisa membahas satu persatu. Moga-moga ini menjamin bahwa Bapak Ibu mempunyai highlight, inspirasi, oh ya harus taat dengan aturan. Oke, ini izin pengelola, kita harus tahu di rumah sakit ada penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, ya seperti ini izinnya dimulai dan ada waktunya, harus ada, kalau tidak tadi direkturnya, bisa jalan-jalan ya di rumah sakit, di penjara. Kemudian kebijakan khusus pengelolaan limbah ya Bapak Ibu sekalian yang kasih ya Fasyankes ya. Bagaimana ini ya Pak aku tanya, saya lewati dulu ya. Nanti kita akan tanya pada tanya jawab. Kita tahu tadi ada pertanyaan juga tata cara pengelolaan limbah, simbolnya, penyimpanan dan sebagainya ya Bapak Ibu, ini ada diatur. Artinya bahwa rumah sakit juga meskipun lingkungan hidup, kita juga harus tahu dengan undang-undang. Karena kita hidup di masyarakat dan kita bekerja di lingkungan masyarakat juga. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satunya menghitung jumlahnya. Nanti bahan beracunnya apa ditulis di sini, oli bekas, kemudian jumlahnya apakah dihasilkan, di store dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga kayak rumah sakit yang bisa punya pengumpul, kita pengumpul. Kalau kita bisa mengangkut, ya kita angkut. Kalau ini pengolah. Ada 3 manifest yang harus dipunyai. Kalau Bapak Ibu tidak punya semuanya, hanya sebagai pengumpul. Seperti contoh, kami di rumah sakit Pandu Nugroho, ya kami hanya pengumpul. Tapi kita tidak punya pengangkut dan tidak punya pengolah. Pengolahnya di PTX, CISET, dan sebagainya, SPJ, ya maaf, saya nggak nyebut siapa, tapi seperti itu ya. Ada pengumpul, Bapak Ibu, ada pengangkut, dan ada pengolah nanti di sananya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentang bicara tentang proper ya. Kalau hanya bicara tentang kesehatan selesai, tapi saya ajak Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak juga di industri, ini Pak Sabra juga. Ya, dulu kita memang namanya proper untuk nasional, tetapi kemudian jadi properda karena rumah sakit tidak bisa bersaing dengan industri. Jadi hotel, kemudian rumah sakit yang saya tahu itu dikelola oleh provinsi, bukan nasional. Ini Bapak Ibu sekalian, proper, dan Bapak Ibu yang sifatnya K3 pasti tahu proper itu apa ya. Kalau Bapak Ibu bekerja di dalam lingkungan di proper, saya lihat ini ada kriteria limbah, Bapak Ibu sekalian harus taat dengan ini, ada cara-caranya, Bapak tinggal membaca, kemudian apakah instansi kita atau rumah sakit kita sudah sesuai ya. Kita lihat. Ini saya ambil limbah tahun 2019. Nanti juga ya. Ini alurnya rumah sakit punya limbah itu gas, air dan padat. Dibedakan tadi identifikasi, ada yang non medis, ada yang medis. Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Ini tadi identifikasinya mana, masuk bagus atau logis dan sebagainya ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengelolaan limbah B3 itu ada tadi pengurangan, penyimpanan, dan kumpulkan dulu ya, identifikasinya, ada pengolahannya, ada pemanfaatannya, ada penimbunannya, dan ada pengangkutannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, aspek penilaiannya Bapak Ibu sekalian, kami rumah sakit juga ikut di dalam proper ya, memang tidak semua rumah sakit ya. Kami rumah sakit saya kerja di Panti Nugroho dan Panti Rapih ikut proper sejak tahun 2011 ya. Ini saya lihat juga bahwa tadi ada sistem tanggap darurat, ada 8 penilaian sehingga kita mendapatkan penilaian proper. Nilainya seperti ini, hanya dibagi 3 kalau rumah sakit ya. Ada hitam, tidak melakukan apa-apa, ada merah dan biru, kemudian ada hijau dan ada kuning ya. Nanti kita lihat.
kita lihat kriteria identifikasi pencatatan. Kalau biru seperti apa, kalau merah seperti apa. Kemudian juga kriteria pelaporan, ya, kriteria perizinan kita harus sesuaikan, kriteria pemenuhan ketentuan izin, ya, memenuhi semuanya. Kemudian tanggung jawab, kriteria jumlah limbah tiga yang dikelola sesuai aturan, kriteria pengelolaan limbah, dan tanggung jawab pengelolaan. Kalau semuanya biru, maka kita nilainya biru. Dan kalau birunya utuhnya ada 8, kurang lebih, utuh kita bisa naik menjadi hijau, dicalonkan untuk bertanding di hijau. Kalau hijau bagus, ditambah dengan GSA, maka kita akan jadi kuning. Ya. Nah, seperti ini, kami Panti Pro waktu itu, saya ke sana, saya mendapatkan proper biru, ya, dan pernah sekali kandidat menjadi hijau. Ya. Ini jadi tantangan semuanya, kita tidak hanya bicara tentang industri, rumah sakit saja, tetapi juga bicara tentang lingkungan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ke bab terakhir, siap siaga menghadapi bencana. Yang kita akan bahas sama standar MFK-nya nanti, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit bicara tentang manajemen bencananya, hospital disaster plan, dan rumah sakit era bencana COVID-19. Oke, sama standar MFK-nya, kita bicara tentang bagaimana mengembangkan dan memelihara program manajemen disaster. Artinya rumah sakit standarnya harus punya seperti ini. Ya. Apa saja kita lihat, maksud dan tujuannya adalah sama Indonesia rawan bencana. Bencana bisa jadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, ya, baik pribadi atau tempat kerja, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan fasilitas. Dan karena kita bisa tentang tiga rumah sakit bisa juga menjadi bencana atau menjadi kunjungan daripada pasien di bencana. Ya, akhirnya perlu nyusun regulasi program kebencanaan. Ingat nih ya, Stephen Jobs mengatakan, remember, ketika disaster terjadi mengancam, ya waktu untuk persiapan sudah lewat. Artinya, mumpung kita tidak bencana, mari kita persiapkan dengan baik. Ya, nanti kita juga bicara tentang COVID sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini regulasi yang harus tahu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Yang penting bagaimana menentukan jenis bahaya, ancaman, bagaimana integritas struktural, rumah sakit, strategi komunikasi, sumber dayanya dan alternatifnya, kegiatannya jenis alternatifnya, peran dan tanggung jawab staf, bagaimana konflik, dan partisipasi rumah sakit dalam koordinasi. Ya. Ini penilaiannya, dan gimana kalau Bapak Ibu sekalian A sampai I, rumah sakit Bapak Ibu sekalian, mengikutinya, maka saya yakin pasti akan sesuai dengan standar. Dan standarnya yang ada di rumah sakit ada paling pertama adalah perdana sudah ada, sekarang ada wadya, dan terakhir puncaknya paripurna. Dan kami rumah sakit Panti Rapih paripurna sudah hampir 3 kali ya, terakhir kita juga paripurna. Bapak Ibu sekalian, ini elemen penilaian yang tadi katakan ya, punya regulasi, mengidentifikasi, harus punya HSI, ada dokumentasi, ada simulasinya, ada briefingnya, dan ingat semua staf dan semua pegawai yang terlibat harus bisa. Ya, ini contohnya Bapak Ibu sekalian lagi di rumah sakit ya. Nanti kalau Bapak Ibu juga yang sekarang belum bergerak di rumah sakit dan ingin menjadikan 3 rumah sakit atau tahu, nah seperti inilah ya dasar-dasar daripada namanya SNAS. Oke Bapak Ibu sekalian, saya nggak cerita, Bapak Ibu tahu ini mana yang bencana alam, mana yang bencana non alam, dan mana yang merupakan bencana oleh karena ulah manusia ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang di Solo ya. Kemudian saya pernah juga membantu kecelakaan terpinggirnya Garuda ya di Andrea Sucipto, kemudian juga punya pengalaman juga di dalam gempa bumi di Bantul, kemudian di Merapi kemarin, dan sekarang ya COVID ya, COVID itulah bencana. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini teorinya Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana itu bencana, hazard, risk, event, impact di medan disaster ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat secara mungkin sedikit, saya hanya meng-highlight, nanti menginspirasi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan gali dalam pertanyaan ya. Kalau ada bahaya, prevention ya, kemudian kita mitigasi, kita cegah kalau timbul risiko.
Kalau risiko terjadi event, maka berbatas. Contohnya seperti ini, Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kalau sekarang apakah bahaya? Tidak. Dia potensi bahaya. Selama dia hanya meletus dan tidak mengenai banyak orang, tidak kena impact dan tidak membuat damage, kerusakan, maka bernama disaster. Maka Merapi itu tidak ada masalah. Tetapi kalau Merapi itu kemudian meletus dan sampai berkilo-kilo dan akhirnya ada damage, ada rusak, ada korban, maka namanya disaster, ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini harus dicegah. Kemudian ini bagaimana recovery-nya. Dan pada saat sebelum disaster, adanya respon disaster. Ya, ini ada tugas rumah sakit. Ada yang namanya pre-hospital dan ada yang namanya hospital di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, di situs bencana, Bapak tahu, ya, kita mulai bukan dari bencananya, logikanya tadi. Kita harus mulai kesiapsiagaan dulu. Kalau sudah bencana, ya kita sudah terlambat, ya. Kemudian timbul bencana, kemudian tanggap darurat, rehabilitasi, dan kemudian ada pencegahan dan mitigasi, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Nah, Bapak Ibu ya, ini komponennya pada saat penanganan bencana harusnya mitigasi pencegahan yang secara lebih besar. Ya, pada saat tanggap darurat memang tanggap darurat lebih besar ya. Dan pada saat pasca bencana rekonstruksi atau revisi lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian tentang disaster plan. Kita lihat Bapak Ibu harus punya sebetulnya instansi atau pabrik atau siapapun harusnya punya juga namanya disaster plan. Bisa sifatnya internal dan eksternal. Internal misalnya kebakaran, ya, keracunan misalnya dan sebagainya. Kalau eksternal nanti bencana gempa bumi, misalnya kemudian misalnya kalau dekat di Merapi ada gunung Merapi, nah ini yang bukannya eksternal disaster. Setiap rumah sakit wajib punya disaster atau setiap instansi sebetulnya punya disaster plan ya. Dan disaster plan-nya itu sifat dan ciri sendiri tidak sama antara satu dengan yang lain. Instansi yang lain juga tidak sama. Ingat, kalau ada internal disaster, rumah sakit jadi dalam rumah sakit. Kalau eksternal, pengiriman tim ke lokasi dan menerima korban bencana. Kalau bisa kita ngirim tim, ya. Kalau kita nggak ngirim tim, maka jumlah pasien ke sini akan jadi lebih banyak dan kita rumah sakit menjadi bencana. Bapak Ibu sekalian, ini sambil contoh ini di Panti Nugroho, apa saja cara menganalisa resikonya. Kami ada di Panti Nugroho, Bapak Ibu sudah tahu Panti Nugroho itu adalah di Jalan Kaliurang kilometer 17 ya. Dari Nugroho Utara 17, Bapak Ibu juga sudah pernah ke sana, ya dekat Gunung Merapi. Kaliurang memang pemandangannya bagus, indah, dingin ya. Kita 17 kilo dari Jogja dan 12 kilo dari puncak. Maka kita akan beresiko. Tetapi juga gempa bumi tahun 2006 kita juga beresiko. Apa saja resiko juga di sekitar rumah sakit Panti Nugroho ya, saya ambil contoh, maaf ya. Panti Nugroho adalah karena banyak dekat Merapi, banyak tambang pasir dan banyak juga tutup pasir kena tahu lahar dingin dan kecelakaan. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan tentang HPA. HPA itu sebetulnya adalah hazard vulnerable chat ya, kita harus lihat di situ. Di situ sebetulnya sudah ada template-templatenya. Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Dan yang sekarang juga sudah ada rumusnya. Bagaimana Bapak mengumpulkan teman-teman semuanya di dalam itu, di setiap unit atau setiap bidang untuk mengisi. Ya, mengisi nanti akan ketemu. Nanti akhirnya ketemu juga ada probability, ada impact, ada probability-nya. Nah, jumlah yang paling besar itu adalah resiko yang paling besar yang harus kita siapkan. Ya, yang namanya disaster plan tadi. Oke. Prinsipnya adalah ada perintah, ada keselamatan, ada komunikasi, ada penilaian, ada triase memilah mana yang harus diprioritaskan dulu, kemudian ada pengobatan dan ada bagaimana merujuk kalau jumlah terlalu banyak. Prinsip HDP harus simpel, sederhana, fleksibel, bisa berubah dan antisipatif. Kemudian harus konsisten, ya. Harus komprehensif dan kompatibel, dapat diadaptasi dan diprediksi, dan kalau bisa juga sifatnya regional, kita bersama dengan dinas kesehatan. Dan yang terakhir diuji, disimulasikan. Ya. Kalau tidak diuji dan simulasikan, hanya sifatnya dokumen saja. Oke Bapak Ibu, ini contoh, saya ambil contoh dari Panti Nugroho. Ya, ini denahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada triase 1, triase 2, dan triase 3 ya. Oke. Pak Ruby, boleh atau saya kurang berapa menit, Pak saya dibantu?
Ya, dokter masih ada sampai jam 3:10, dokter. Menit lagi Pak Ruby. 10 menit lagi? Masih ada 13 menit lagi, dokter. Oh, 13 menit Silahkan. lagi. Oke, ya. Cukup. Bapak Ibu sekalian, ini contoh-contoh ujian HDP ya. HDP itu apa? Hospital Disaster Plan. Kalau Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah tahu tentang resiko bencana internal dan eksternalnya. Kemudian kita buat. Kalau jumlah pasiennya sedikit, ini daerahnya merah, kuning, hijaunya sedikit. Kalau 2 tambah besar, dan kalau 3 tambah besar lagi jumlahnya. Ya. 1, 2, 3 itu berdasarkan jumlah yang datang. Kalau pasiennya cuma satu saja ya biasa. Tapi kalau pasiennya over dari kemampuan karyawan, kita langsung persiapkan. Nah, persiapan itu yang namanya disaster plan, Pak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengubah jumlahnya, dan bagaimana mengubah organisasinya, ya berbeda antara organisasi direkturnya dan juga pimpinannya, ya kita harus atur. Ini contoh-contohnya. Kita perlu kartu tugas, ya, membuat kartu tugas juga, HDP-nya. Kemudian Bapak Ibu juga ada sains juga di disaster, selain juga limbah, ya. Bapak Ibu lihat juga ruang misalnya nih pediatrik, ruang poliklinik anak kami berubah jadi ruang komando, ya. Ruang-ruang poliklinik jadi kuning, ya, pada saat bencana. Ada jalur-jalur evakuasinya, ada petunjuk-petunjuknya ini daerah. Bapak Ibu saya lupa ya menerangkan tentang merah, kuning, dan hijau, dan hitam. Merah itu yang berbahaya sekali, kuning adalah merah mengganggu nyawa dan darurat. Kalau kuning itu adalah tidak mengganggu nyawa tapi darurat dikerjakan. Kalau hijau biasa dan hitam meninggal, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga kalau Bapak Ibu lihat ya bisa nonton di www.bencanakesehatan.net ya. Ini punya UGM. Ada komponen hospital disaster plan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum punya kerja di rumah sakit atau kerja di rumah sakit, Bapak bisa lihat di sini. Nanti bisa klik-klik, nanti kelihatan juga apa saja yang harus dilakukan. Ya, kami pernah melakukan itu hospital. Bapak Ibu bisa lihat juga. Saya ulangi di www.kesehatan.net ya. Nah, hanya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian kami punya dan berubah terus. Itu mengantisipasi. Memang gambarnya Merapi, tetapi tadi lihat di sini ada Merapi juga, ada bencana kecelakaan juga, ada gempa bumi juga, ya semuanya ada. Dan bukunya memang tebal, ya. Kemudian di situ kan lihat kalau ada seperti ini harus bagaimana. Itu yang namanya disaster plan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kembali juga untuk melihat apakah juga disasternya internal, sekalian kebakaran, kami juga melakukan namanya simulasi, dilakukan simulasi seperti ini. Pura-puranya simulasi ini, kemudian ada jadwal siaganya, siapa yang memadam api, siapa yang menyelamatkan aset, siapa yang evakuasi pasien, dan penyampaian dokumen. Nah, dia harus bekerja, kita lakukan simulasi. Nah, seperti ini. Dan Bapak Ibu juga, tadi bicara kebakaran, kita harus tahu titik pemadam kebakaran kita ada di mana. Ya, kalau ada pemadam kebakaran apinya, maksud saya ya, sehingga mudah dicari dan mudah dihentikan dulu sebelum menjadi besar. Ini yang tadi yang tugas jaga tadi, ini mereka datang, ini topi merah nggak kelihatan ya, ini topi putih dan topi biru ya. Topi biru, tadi bicara apa Bapak Ibu sekalian ingat ya, kalau topi putih namakan dokumen, topi kuning untuk evakuasi pasien, topi biru untuk aset, dan topi merah untuk pemadam api ya. Ini merah ya, ini biru, kemudian ambil aset-aset dan putih ya. Dan kita lakukan juga pemadam kebakaran ya. Kalau kita nggak simulasi kita nggak tahu kapan datang. Kita panggil di Sleman waktu itu berapa menit, sesuai nggak, cocok nggak, apakah waktunya ya dan sebagainya. Kalau enggak nanti rumah sakit kita bisa habis, industri kita juga habis ya percuma ya. Nah ini kita latihan juga semuanya Bapak Ibu sekalian yang latihan penyemprotan. Kemudian kita juga latih, pinjem ya, pinjem brangkar kita coba latihan di sini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian kalau boleh lihat kita tidak hanya bencana kebakaran tapi juga ada simulasi bencana ya. Kenapa harus simulasi? Ya kalau kita nggak simulasi kita nggak pernah ngerti kondisi kita. Secara dokumen aman, siap ya. Secara teori karyawan sudah tahu. Tetapi pada saat pelaksanaan, kita kan baru tahu, oh ternyata kurang ini dan kurang itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
karena waktunya saja saya keep aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di sini judulnya simulasi bencana Merapi ya. Oke, saya kata aja ya. Kemudian ada laporannya Bapak Ibu sekalian dan di briefing ya. Nah, terakhir kita bicara rumah sakit era COVID ya. Kita tahu COVID suka nggak suka terjadi pandemi di seluruh dunia dan ditentukan oleh Presiden bahwa bencana COVID adalah bencana. Maka apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian sebagai K3 rumah sakit keamanan dan keselamatan dan kesehatan kerja juga pertama bikin tim COVID. Tim COVID dari mana? Kalau Bapak Industri juga sama dari P2KB juga cukup atau ada dari tim yang sudah ada, nggak perlu bikin lagi. Tapi kalau mau bikin tim lagi boleh. Bapak Ibu harus punya protokol kesehatan. Tadi Bapak Ibu harus melakukan zonasi merah, kuning, dan hijau. Ya, merah itu bahaya, kuning juga tengah-tengah, dan hijau itu aman. Kemudian APD alat pelindung diri dan ada desinfektan dan limbah. Ya, kita lihat di protokolnya, Bapak Ibu bisa pelajari di Menkes. Kalau Bapak Ibu setiap hari di industri, apakah pernah keluar rumah sakit nggak? Keluar tempat umum, kemudian menggunakan transportasi umum tidak, nilainya ada. Setiap hari di K3 ini diisi supaya kita tahu resikonya, staf kita, teman kita gitu. Apakah mereka punya berisiko kecil, sedang dan besar. Nanti kita lihat kalau risiko besar nggak boleh bekerja. Ya, kalau risiko kecil tidak bekerja. Kalau ada gejala-gejala, ya dia harus ke poliklinik dulu. Tapi kalau di bawah 37 tidak ada skornya bagus, ya silakan bekerja ya. Karena apa? Kita tuh tim. Kalau kita sehat tapi teman kita sakit, ya nanti kita ketularan sakit ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat protokol-protokol banyak terjadi, banyak yang dapat di internet sebagainya, wajib untuk tim COVID dan sebagainya ya. Di Bapak Ibu bisa ya tadi kembali harus cuci tangan, harus jarak dan sebagainya ya. Nah, ini dibantu Pro, kayak bikin zonasi, mana IGD itu yang merah, ya, mana ruang isolasi harus merah, mana yang kuning karena pasien ya ketemu, dan mana yang hijau, administrasi hijau. Dan orang merah nggak boleh langsung ke hijau, dia harus ganti tangan, di sini harus ada cuci tangan, kami menambah-nambahkan. Dan yang bintang ini kalau pintu masuk harus dicek bagaimana suhunya, bagaimana tadi Anda harus ngisi ya, namanya assessment screening namanya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali dari rumah harus jaga kesehatan, pastikan Bapak Ibu sehat, perjalanan gunakan masker, jaga jarak, tidak menyentuh. Pada tempat kerja Anda harus cuci tangan, pakai masker, tempat kerja ya, jaga jarak, kontak fisik. Waktu perjalanan pulang juga harus pakai masker lagi, sampai rumah mandi, ganti baju, bersihkan alat-alat dan meningkatkan daya tubuh. Harapannya adalah kita kerja ya, kita aman. Kita tahu pekerjaan kita tahu resikonya, maka kita aman menggunakan masker, cuci tangan dan APD. Dan waktu pulang kita nyaman karena kita tidak bawa oleh-oleh ya. Takutnya dari tempat kerja kita bawa oleh-oleh namanya COVID. Sehingga nanti oleh-olehnya kalau dulu kita suka pisang goreng kasihkan anak-anak, kalau kita bawa COVID, bawa anak-anak ya risiko. Apalagi kalau kita punya orang tua yang masih ada ya, beresiko lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu sekalian di protokol, bagaimana ventilasi harus terbuka 2 jam, bagaimana jarak, durasi waktunya bertemu dengan orang dan jaraknya ya. Oke, kita melakukan alat pelindung diri, silakan pakai masker terus ya. Kemudian melakukan musuh tubuh, cuci tangan, menjaga kebersihan, dan menggunakan masker dan jaga jarak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya terima kasih. Tapi kalau boleh saya minta sedikit Pak Kopi ya, saya nambahkan tadi menyimpulkan tentang sistem manajemen K3 rumah sakit. Saya hanya highlight, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya lakukan di Pandinugroho ya. Kemudian seperti yang Pak Sambar katakan secara teori, nah kita harus punya P2 K3 rumah sakit, bentuklah ya. Kalau Bapak Ibu ingin bekerja di dalam K3 rumah sakit, atau sebetulnya hampir sama ya. Cuma hanya menambah beda rumah sakit dan beda objek dan subjeknya saja. Tetapi lingkungannya, kemudian bahan alatnya hampir sama cara berpikirnya ya. Kegiatan K3 di rumah sakit tadi tanya step-stepnya. Ada pembentukan panitia dulu ya. Kemudian misi kebijaksanaan K3 ya. Kemudian kita macam meliputi program kerjanya K3 ngapain, pedomannya, panduannya, SPO-nya.
Kemudian menyediakan fasilitas K3, ya. K3 apa saja tadi, bagaimana bencana dan sebagainya. Dilakukan latihan, kalau tidak sama aja. Kemudian menyusun pedoman K3, rambu-rambu, dilarang merokok, rambu-rambu tanda bahaya dan sebagainya. Dan penyuluhan upaya K3 ya, kita juga melakukan penyuluhan, edukasi dan sosialisasi. Kemudian kita monitoring dan kita evaluasi program kita. Ya, ruang lingkupnya tadi keselamatan dan keamanan, bencana, upaya kebakaran, upaya tata medis, sistem utilitas dan sistem kunci, serta manajemen resiko ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini contohnya kita buat informasi. Kemudian bagaimana kita pasang label berbahaya di K3 rumah sakit, ya tangga, kemudian edukasi tidak boleh merokok, kemudian bagaimana pengelompokan limbah B3, ya tadi pertanyaannya, identifikasi, kemudian bagaimana kita juga punya tempat limbahnya, ya atau enggak, ya sama aja, limbahnya aja menumpuk, kemudian ada label-label tadi ditanyakan juga, supaya aman. Kemudian bagaimana pelatihan APAR tadi ya, tidak hanya pada, kita juga melibatkan polisi, kemudian petugas Pak Camat dan sebagainya, semua masyarakat juga di sini. Sehingga apa? Kalau ada kebakaran juga semua ikut membantu. Dan kita juga ikut tenaga kerjaan, tapi memang kalau PHK dan APK, kita ikut BPJS tenaga kerja ya, dan kita tahun 2015 pernah menjadi sertifikat trauma center. Kesimpulannya, rumah sakit desain atau Bapak Ibu sekalian melaksanakan upaya K3RS. Dalam melaksanakan K3RS harus ada komitmen dari pimpinan, pengelola, dan seluruh staf. Ya, semuanya bertiga antara top up, detail, dan bukan power tapi ya bagian teknis. Oke, maaf. Kemudian melakukan meningkatkan kemampuan dan penyegaran bagi SDM secara periodik dan anggaran juga kegiatan rumah sakit. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ruby. Saya kembalikan waktunya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan luar biasa. Saya pindah ya. Stop ya. Terus? Kembali mana? Ya, terima kasih banyak Dr. Tandean atas presentasinya. Luar biasa, jelas, padat, dan dapat dimengerti. Ini terima kasih juga untuk interaksi dari teman-teman. Ini luar biasa banget teman-temannya. Pertanyaannya dari tadi tidak ada yang berhenti. Keren banget ya. Suara saya sampai di sini apakah jelas, teman-teman? Ancungkan jempol Anda, Bapak Ibu sekalian. Iya, bener banget kayak mbaknya. Goyang-goyang jempolnya. Ya, kita sersan. Ya, serius tapi santai. Sebelumnya izinkan saya untuk mute semuanya dulu supaya suaranya dapat didengar dengan jelas. Bapak Ibu sekalian, juga saya sampaikan bahwa pelatihan ini direcord, nanti akan kami masukkan di YouTube. So Bapak Ibu yang tadi mungkin sempat masuk tidak masuk, nanti bisa mendengarkan kembali. Sesi pelatihannya seperti itu. So saatnya kita masuk ke Q&A. Oke, Dr. Tandean, ini banyak sekali yang bertanya. Yang pertama tadi Bapak Teguh sudah saya jawab. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat K3RS? Tentunya dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi K3 rumah sakit dari kementerian. Ya, seperti itu dari Kementerian Tenaga Kerja sampai saat ini. Sifatnya sertifikat yang bersifat kompetensi dan berlaku seumur hidup ya, Bapak Teguh. Nanti sedang kami siapkan. Kalau boleh tanya dan mohon di chat di Zoom chatnya, Bapak Ibu prefer untuk kalau ada pelatihan K3 dan sertifikasi K3 rumah sakit, Bapak Ibu prefer online apa offline? Seperti itu ya, mohon diketik di Zoom chat. Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Dr. Tandean. Ini kita mulai dengan yang ditulis di Zoom chat, ya. Maaf, dari Bapak Fauzi, Bapak atau Ibu Fauzi ya, Bapak Fauzi. Maaf Pak untuk Permenkes 1204 garing Menkes, garing SK dan sebagainya itu sudah diganti dengan Permenkes nomor 17 tahun 2019 tentang Kesling rumah sakit. Ya.
Saya langsung jawab aja ya. Terima Baik. kasih Pak Fauziah ya. Bu atau Bapak, maaf. Bapak Fauzi. Iya, oke. Terima kasih masukannya. Memang regulasi itu harus selalu diupdate ya. Memang kalau ada yang baru harus segera dimasukkan karena kembali standar itu harus melalui yang terbaru. Sekali lagi terima kasih banyak masukannya Pak Fauziah ya. Ya. Pak atau Ibu, mohon maaf saya Pak atau Ibu. Ibu, Sekali Pak. lagi Ibu Ibu Fauzi. ya, Ibu Fauzi. Ibu Fauzi, terima ya. kasih Bu. Ya, terima kasih koreksinya. Nanti kita pasti sebetulnya ya kembali tim ya di dalam ya pedoman itu memang harus kita selalu update, selalu kita perbarui. Apakah ada berbeda dalam akreditasi juga ada yang namanya review ya, review. Apakah perbedaan itu memang sudah kompatibel dengan rumah sakit kita yang terbaru? Kalau belum harus disesuaikan ya. Kalau tidak ya kita perlu proses ya. Oke, terima kasih masukannya Bu Fauziah ya. Oke, Dokter Tandean, ini ada sesuatu hal yang menurut saya bagus, bridging dari materi Pak Samrat ke dokter tadi. Dari Bapak atau Ibu Andi, AMP K3RS 034, peran tanggung jawab dan wewenang P2K3 di rumah sakit, apakah ada berkaitan dengan komite K3RS? Nanti baru kita masuk ke spesifik K3 rumah sakit, Pak, setelah bridging ini, dokter. Ya, boleh diulang, Pak. Saya baik. Ini ada dari Bapak Andi. Itu ada statement seperti ini, statement dan pertanyaan Bapak, bahwa peran, tanggung jawab, dan wewenang P2K3 di rumah sakit, apakah ada kaitannya antara komite K3RS di rumah sakit dengan P2K3? Ini bridging materi tadi dari materinya Bapak Samrat dengan dokter ini, dokter. Karena perbedaan antara industri dan rumah sakit seperti itu. Silakan di-unmute dulu, dokter. Mohon maaf. Terima kasih, Oke. Pak Andi ya. Sebetulnya kembali pada struktur organisasi rumah sakit Bapak Ibu sekalian, ya apakah memang cukup dengan K23 komite K23 rumah sakit atau perlu komite ya. Kalau memang pekerjaannya banyak, programnya banyak, mau menambah dengan komite juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sih sebetulnya cukup ya. Tinggal nanti adalah bagaimana kita mengelola bukan bebanan tetapi program kerja itu dilaksanakan. Ya, oke, menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang mau bikin komite K3 rumah sakit, ya lebih bagus lagi. Tapi kan itu kan menjadi lebih panjang dan lebih lebar. Tergantung dari rumah sakitnya. Kalau rumah sakitnya tipe B atau tipe A yang besar, jumlah tenaganya hampir 1000, kemudian pasiennya juga banyak, memang komite K3 akan lebih memudah atasan-atasannya. Ya. Begitu Pak Ruby. Ya. Baik, Dokter Tandean, terima kasih. Apakah Bapak Andi bisa terjawab? Sudah cukup terjawab Bapak Andi? Baik, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Tommy dari JIH Solo ini, Pak. Iya. Bapak Tommy ini bertanya apakah ada regulasi atau aturan khusus? Apakah ada regulasi atau aturan khusus untuk pemeriksaan kesehatan kerja untuk karyawan? Berapa idealnya pemeriksaan berkala tersebut dilakukan dan bagian apa yang wajib untuk dilakukan pemeriksaan berkala? Intinya pemeriksaan berkala bagi karyawan Bapak di rumah sakit. Ya, oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, apakah regulasi atau berkala? Kembali kita akan menentukan K3RS ya, sistem kita itu di dalam regulasi kita. Memang secara teori tadi ada pemeriksaan awal, kemudian pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan purna karya. Itu harus ada semuanya di dalam regulasi kita. Ya, cuman apa yang kita lakukan itulah harus kita tulis juga di dalam dokumen rumah sakit kita atau instansi kita. Ya, misalnya pemeriksaan berkala kita mau berapa? Kalau artinya ada anggaran, ya bisa mau 3 bulan, 4 bulan sekali silahkan. Kami contoh di rumah sakit Panti Nugroho, rumah sakit Panti Rapih, untuk berkala memang karena kemampuan kami 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Kemudian juga berbeda-beda. Apa saja yang diperiksa? Banyak sekali. Ya, silakan.
diatur berdasarkan tadi identifikasi di setiap unit masing-masing resikonya apa saja. Nah, resiko itu memang nanti akan jadi kita periksakan di dalam pemeriksaan berkala. Kalau pemeriksaan khusus seperti contoh gizi, ya harus dilakukan swab, ada waktunya. Kemudian karyawan kita radiologi, karyawan kita laboratorium, perlu pemeriksaan khusus juga harus dilakukan. Nah, apa saja memang semakin ideal, semakin banyak, semakin baik. Tetapi juga kembali pada prioritas. Bukan tidak atau iya dilakukan, tapi prioritas. Mana yang penting. Kemudian, kalau misalnya kita miss atau kelewatan pada pemeriksaan berkala, maka kami lakukan suatu regulasi kepada para pekerja jika sekiranya sakit atau kondisinya memang berbeda pada saat bekerja, maka idealnya Bapak Ibu periksalah ke poliklinik untuk karyawan kita. Ya, kalau ada dokter Hippocrates silakan. Nanti akan diperiksa. Kalau memang perlu dilakukan pemeriksaan, perlu pemeriksaan tambahan, gitu ya. Jadi kalau ini contoh, tapi belum tentu benar ya. Seperti kami di Panti Nugroho misalnya, bagian masih periksa, kami periksa dan rutin. Kemudian kita periksa HbA1c untuk hepatitis. Kemudian pada usia beberapa tahun kita akan periksa foto ronsen, ya. Kemudian kita juga kalau di gizi pasti ada swab dan sebagainya. Begitu Bapak. Jadi regulasi atau aturan khusus sebetulnya kembali pada otonomi rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Yang diregulasi, kemudian yang penting disosialisasikan ke karyawan. Jadi tahu apa yang akan dikerjakan, akan diperiksa. Ya, sekiranya memang kemampuan anggarannya belum ada, itulah yang paling ideal buat semua, buat rumah sakit dan karyawan. Sekiranya ada, bukan miss ya, tapi ada yang perlu ditambahkan, silakan menghubungi di poliklinik. Pasti dokter medical check up kita atau dokter Hippocrates kita akan memberikan rekomendasi. Sehingga tadi pemeriksaan berkala dilakukan semua. Ya. Kenapa untuk pemeriksaan berkala? Harapannya tadi kembali kita akan bisa kerja supaya pekerja kita tetap sehat. Kalau pekerja kita sehat, apa yang terjadi? Pasti produktivitas kita juga meningkat. Jadi tujuan kan di check up bukan hanya melihat angka atau hanya obati, tetapi mempertahankan secara berkala tersebut karyawan tersebut sehat dan produktivitas. Jadi semua sama-sama untung, ya. Kita perusahaan atau rumah sakit menjadi lebih aman, lebih produktif, karyawan juga tidak mudah sakit, dan yang semuanya pasti dapatkan. Apakah biaya banyak? Ya pasti kalau produktivitasnya meninggi, tingkat, ya. Margin kita juga tinggi, ya kembali ke karyawan juga senang, gitu ya. Jadi jangan bukan boleh atau tidak, sedikit atau tidak, tetapi kembali kita duduk bersama, menurut saya, untuk mengatakan apa yang tahun ini kita bisa lakukan. Kalau kita meningkat, besok tambah lagi. Begitu Pak Tommy, mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih banyak Dr. Tandean untuk penjelasannya. Mungkin saya tambah sedikit ya Bapak, bahwa kalau mau dasar, peraturan paling dasar, ini juga tadi sudah di-mention oleh Bapak Samrat, itu kita bisa berbicara karena K3 pada intinya, umumnya K3 adalah hak asasi manusia, terlebih lagi di rumah sakit. Secara kasar, secara gamblang, kalau berpikir pakai cara berpikir orang awam, bahwa rumah sakit adalah tempat menyembuhkan orang yang mengalami sakit. Mungkin bisa dikoreksi ya Dr. Tandian jika saya salah. Artinya, ada harapan bahwa orang sakit dibawa ke dalam rumah sakit itu mendapatkan pengobatan sehingga menjadi sembuh. Di mana orang-orang yang bekerja di sana diharapkan adalah orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 dan juga PP Nomor 50 tahun 2012 secara umum, itu peraturan-peraturan yang dipakai kebanyakan dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah menjelaskan bahwa kesehatan kerja seseorang di suatu organisasi itu sangat diperhatikan. Itu dasar yang paling jelas. Untuk rumah sakit mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tandian. Semoga itu menjawab untuk Bapak Tommy. Kemudian kita lanjut. Ini saya persilahkan untuk
Bapak Ibu sekalian bisa interaktif bertanya langsung. Ada dari Bapak Zainal. Ya, dari Bapak Zainal itu bila rumah sakit membeli alkes dengan keadaan baru, apakah harus langsung dilakukan kalibrasi atau cukup dengan quality control yang dikeluarkan perusahaan dan melakukan kalibrasi setahun setelahnya. Dari sisi distributor, saya mewakili MJ Pro bisa menjelaskan bahwa saat barang keluar dari pabrik itu sudah berdasarkan kalibrasi, sudah punya standar kalibrasi di mana halo, Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas? Angkat jempol Anda, Bapak Ibu, goyangkan biar kita rileks sedikit. Very good. Oke, jadi dari keluar dari pabrik itu sudah memiliki standar karena di pabrik khususnya MAK, karena kami distributor alat kesehatan dari MAK, itu sudah memiliki standar quality tersendiri, yaitu QHSE-nya sudah ada. Quality, Health, Safety, and Environment. Dari produknya itu sendiri, karena MAK sendiri sudah berdasarkan beberapa ISO standar nasional ya. Jadi produknya itu sudah keluar. Nah, di MAK sendiri jika pembelian untuk alkes baru di rumah sakit itu sudah biasanya dikirimkan teknisi juga untuk memasang. Benar ya Bapak Samrat ya? Dipasangkan sesuai dengan standar produk daripada pabrik. Karena barang yang keluar dari pabrik itu di packing sesuai standar dengan pabrik. Jadi apakah perlu lakukan kalibrasi? Sudah tentu karena sudah sekalian dilakukan oleh teknisinya. Kemudian harus ada dilakukan maintenance per 6 bulan biasanya. Itu kalau dari MAK, kami biasa melakukan dari MJ Pro sebagai perwakilan dari MAK untuk Rumah Sakit DIY Jateng dan seluruh Indonesia. Majority kami per 6 bulan dan ada namanya maintenance, kontrak maintenance CILT. Ya, nanti ada cek, kemudian inspection, ada lubrication, ada tightening untuk alat-alatnya yang dari MAK khususnya. Untuk alat-alat yang sifatnya elektromedis berdasarkan nanti bisa kontak vendornya juga. Nah, dari Bapak Samrat dulu nih untuk menjelaskan hal ini. Apakah boleh dijelaskan Bapak sebagai selaku orang yang bergerak di bidang alat kesehatan atau pabrik alat kesehatan. Silakan Bapak Samrat sebelum nanti ke Dokter Tandian selaku orang rumah sakit. Oke, terima kasih Pak Ruby. Ini barangkali bisa membantu menjawab ya. Artinya secara produk bahwa alat-alat kesehatan tentunya sudah dilakukan suatu standarisasi ya. Contohnya MAK memang sudah menerapkan untuk produk medical device ya, yaitu dengan ISO 13485 itu adalah khusus untuk produk alat-alat kesehatan ya. Ini tentunya ini sudah dipertanggungjawabkan secara standar sehingga ini sudah tinggal pakai. Nah, tentunya dari itu juga tadi katakan Pak Ruby ada istilahnya maintenance yang CILT, itu memang perlu sekali artinya untuk maintenance setiap berkala. Artinya ada inspeksi ya dan juga cek ya dan lubrik dan juga tightening. Artinya itu hal-hal yang sangat membantu karena sangat sederhana sekali sehingga produk itu harapannya bisa terus dipakai. Saya kira itu Pak Ruby. Standarnya sudah dipertanggungjawabkan. Ada tadi QHSE-nya dengan juga bagaimana proses sistem manajemen mutu secara manajemennya, SMM-nya, dan juga untuk standar produknya, yaitu 13485. Itu, jadi sudah dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Bapak Samrat untuk jawabannya yang sangat menjawab ya. Dari Dokter Tandian, Dok, bagaimana Dok dari pertanyaan tadi? Apakah ada kalibrasi dari awal atau setelah 1 tahun? Atau bagaimana menyikapi dari orang rumah sakitnya? Oke, betul tadi Pak Ruby dan Pak Samrat katakan ya, kalau kita beli alkes baru, memang strategi kita adalah memang kita mengharapkan bahwa pabrikan tersebut sudah mengeluarkan kalibrasi dan memang diakreditasi, memang diakui pada tahun pertama kalibrasi itu pasti lolos ya, lolos betul-betul. Yang diperlukan adalah uji fungsi. Kalibrasinya alatnya secara industri ready. Tapi uji fungsi untuk kita di rumah sakit perlu diuji fungsikan. Betul. Apakah sesuai dengan harapan kita yang membeli? Satu. Jadi menurut saya uji fungsi diperlukan. Dan kedua juga uji fungsi itu juga harus dilatih oleh seorang teknisnya. Tadi teknik kita yang datang juga harus tahu kalau misalnya alatnya ada sesuatu,
penggunanya, perawat, dokter juga harus tahu juga. Nah, pertemuan ketiga antara bagaimana pabrikan tadi, kemudian juga petugas teknik kita dan operator kita, itu juga harus dilakukan pelatihan. Kalau tidak ya sama saja nanti uji fungsinya ya supaya baik. Sujud juga kalibrasi itu setahun sekali nanti kita harus lakukan karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa kalibrasi memang setahun sekali harus kita lakukan ya. Oke. Itu Pak Ruby. Ya, baik Dokter Tandian, terima kasih banyak. Jadi saya menambahkan tambahan karena Dokter Tandian tadi menjelaskan sesuatu hal yang baru juga, terima kasih. Jadi dari MAK itu melalui MJ Pro, Aksara Safety Mitra Jaya Provita dengan kontrak CILT tersebut. Jadi kontrak itu tidak hanya kita berbicara soal alkesnya, Bapak Ibu. Kami berbicara juga soal K3-nya terhadap alkes tersebut. Jadi ada pelatihan betul untuk teknisinya juga kami harus latih bagaimana uji fungsi. Untuk ini maksudnya orang-orang tekniknya rumah sakit ya. Jadi itu ada uji fungsinya. Kemudian juga kami latih K3 rumah sakit untuk alatnya. Ya, saya ulangi ini Bu Eva Yuliana baru masuk. Jadi di kontrak CILT dan pembelian barang baru dari MAK khususnya kami itu ada namanya pelatihan K3 untuk alat dan juga K3 untuk keseluruhan. Jadi teknisinya juga harus belajar seperti kata Dokter Tandian tadi. Justru sebenarnya yang paling banyak yang perlu ikut di dalam K3 rumah sakit pelatihan seperti ini ataupun sertifikasi justru orang-orang teknikalnya juga yang perlu ikut seperti itu supaya mereka tahu bagaimana treat bahasa Indonesia apanya, bagaimana memperlakukan alat-alat itu sendiri karena itu disentuh langsung atau dipakai langsung oleh pasien. Karena banyak temuan kami bahwa di rumah sakit beberapa rumah sakit itu tempat tidurnya karat, kemudian side guard atau pemelah kiri kanannya itu tidak ada, itu sangat berbahaya. Nah, ini merupakan bagian dari aspek MFK 6 di SNARS edisi 1 juga, bahwa tentang keselamatan dan kesehatan pasien. Itu perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Untuk Bapak Zainal, apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab atau bagaimana agar kami lanjut? Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, silakan raise hand Anda untuk berinteraksi langsung dengan Bapak Samrat atau Dokter Tandian. Ini masih banyak Bapak Ibu yang ketik di sini, ada Bapak Asyak, ada Bapak Teguh, kemudian ada Ibu Eva mengenai ruang dekontaminasi, kemudian ada juga dari Ibu Fauzi tentang warna helm siaga bencana, itu kemudian juga ada code black, ya HDP betul banget nih. Saya pernah ada experience di satu rumah sakit di mana pasien gawat sekarat hampir meninggal, di mana ada kode-kode tersendiri. Saya diajarin ada red code ya, di mana untuk orang yang gawat darurat segera ditangani. Silahkan unmute diri Anda atau raise hand, kami akan unmute dari sini dan bertanya langsung, berinteraksi langsung. Silakan, Bapak Tommy, silakan. Bagaimana proses penyusunan HDP? Apakah simulasi beberapa kode? Itu Bapak Tommy, boleh bertanya langsung. Bapak Tommy, apakah Anda ingin bertanya langsung? Halo? Mungkin Dokter Tandian bisa Boleh ya. Ya, menjawab. Ya, oke Pak Tommy. Apakah prosesnya HDP simulasi kode tersebut di dalam HDP? Ya, memang idealnya tadi kembali disaster plan itu kan perencanaan tentang kebencanaan di dalam hospital atau instansi. Jadi kita melihat bencana ada dua, internal dan eksternal. Ya, kalau eksternal luar ya, misalnya gempa bumi dan sebagainya. Kalau internal tadi, balik kita di rumah sakit misalnya, ada namanya code red, code blue dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam dokumen itu.
Tujuannya apa? Kalau kita masukkan dokumen, kita sudah punya regulasinya. Pasti otomatis ada kebijaksanaan di atasnya. Dan kemudian ada SOP-nya. Hanya harapannya tidak hanya berhenti dokumen, tetapi disimulasikan. Dicoba kapan? Pada saat tadi kita lakukan simulasi kebakaran, contoh tadi, bagaimana potret bekerja, bagaimana blue bekerja, dan sebagainya. Dari situ, memang kita buat ada semacam pengawas yang memperhatikan apakah sesuai dengan dokumen yang kita buat dalam disaster tersebut. Kalau nanti setelah simulasi terjadi, kita bisa berdiskusi apakah dokumen itu masih layak, masih bisa dipergunakan, atau perlu penyempurnaan. Sama kami, waktu saat di Pandu Nugroho dengan simulasi Merapi, bersama dengan sejumlah ambulan yang sama, kami menemukan beberapa masukan-masukan yang bagus untuk disaster kami. Sebab kalau tadi kembali dilakukan simulasi, kita nggak tahu. Hanya dokumen dan teori-teori yang ada yang kita masukkan dalam dokumen. Jadi menurut saya, apakah simulasi tersebut disusun di dalam dokumen HDP, saya yakin dimasukkan saja akan lebih baik. Kami memang, HDP kami tidak jilid ya. Kalau Bapak lihat tadi Bu, kami hanya klip. Sehingga bisa dipotong-potong. Misalnya terjadi kebakaran, kami ambil, kemudian dulu hanya kita tempel di dalam tembok, atau semua orang bisa membaca. Kalau jadi buku, ya pasti otomatis memang bagus. Pernah di dalam akreditasi, kemudian juga ada perinco, HDP-nya kok seperti ini, kami jelaskan. Asal kita menjelaskan bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana kita punya pedomannya, SOP-nya, dan simulasinya cocok, maka otomatis kita tidak hanya teori saja, tetapi bagaimana simulasi, karena yang penting adalah simulasinya. Karena apa yang dikerjakan itu sesuai dengan aturan yang kita punyai. Apakah HDP ini berbeda dengan HDP rumah sakit yang lain, HDP lebih besar? Ya, bisa jadi. Karena kembali, HDP itu disusun berdasarkan sifat dan isi rumah sakit tersebut, bukan melihat yang lain. Ya, jadi saya setuju. Memang sebaiknya apakah disusun sendiri atau berdiri sendiri itu teknis, ya. Tapi dimasukkan, saya bilang setuju karena itu memang harus dilakukan di sana. Ya, begitu Pak Tommy. Baik, Pak Tommy, apakah jawaban Dr. Tandian sudah bisa menjawab pertanyaan Anda, Bapak? Oke, jelas. Baik Bapak Tommy. Kami lanjutkan ya. Kami lanjutkan. Ini pertanyaan yang untuk Dr. Tandian mengenai ruang dekontaminasi IGD. Ibu Eva, apakah Anda mau interaksi langsung dengan Bapak Dr. Tandian? Kami persilahkan Ibu Eva. Silahkan. Oke, saya bacakan ya. Mengenai ruang dekontaminasi IGD, apakah semua RS harus memiliki atau tergantung tipe rumah sakitnya? Dan bagaimana prinsip ruang dekontaminasi tersebut, dokter? Ya, oke. Saya bisa terdengar, Pak Samrat? Pak Ubi, bisa ya? Suara saya? Bisa dokter. Silakan. Ya, pertanyaannya kembali. Apakah setiap rumah sakit perlu dokumentasi? Ruang dekontaminasi maksudnya ya? Di dalam akreditasi standar kita harus sesuai standar bahwa setiap rumah sakit harus punya ruang dekontaminasi. Kalau tidak, berarti tidak ideal, tidak standar. Nah, pertanyaannya, ruang dekontaminasi yang seperti apa antara rumah sakit? Berbeda-beda tergantung dari tadi kita analisanya, analisa hazard internal dan eksternalnya apa. Sama kami di Pandu Nugroho, kami mempersiapkan ruang dekontaminasi karena kebanyakan sifatnya Gunung Merapi, ya kami sifatnya mendekati pada dekontaminasi bencana Gunung Merapi. Tetapi secara ideal, kalau boleh Bu Eva atau mungkin Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca di dalam standar STAS. Ya, ruangnya tidak licin, harus pakai swing, kemudian tingginya tembok harus 120 supaya tidak basah, silakan. Itu idealnya.
kemudian ada pancuran air dan sebagainya. Silakan haus dekat dengan IGD, haus dekat pintu luar, itu teknis ya. Memang yang penting adalah bagaimana kalau pasien ada namanya dekontaminasi, tujuannya adalah mengurangi kontaminasi. Contoh seperti Batu Pro, Gunung Merapi kena abu, bagaimana kita itu mempercepat kontaminasinya, T-nya dikontaminasi, sehingga masuk IGD kan jadi lebih bagus. Tapi kalau pasiennya dengan abu, H2S dan sebagainya masuk IGD, ya semua akan malah terpapar ketiganya. Jadi akan dekontaminasi. Jadi menurut saya, Bu Eva, memang kita tentukan dulu tadi, ya, analisa kita, ya. Kemungkinan apa sih yang paling besar di situ ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang kita buat dekontaminasinya. Ya, sama seperti sekarang, mohon maaf. Kita harusnya dekontaminasi dengan bencana COVID ya, tapi memang desinfektasi dulu tidak boleh, kemudian septik belum bisa dilanjutkan dan sebagainya. Ya, akhirnya kita melakukan untuk dekontaminasi bencana COVID. Yang kita lakukan screening di depan, lakukan dulu screening. Nah, itulah namanya dekontaminasi. Kenapa? Kita tahu bahwa COVID sekarang kan kebanyakan OTG. Kalau datangnya misalnya seperti Merapi, ya semua debu putih semuanya kita enak cuci selesai ya. Dekontaminasinya jelas. Sama dekontaminasi yang saya pernah lihat di dalam pabrik semen. Ya, tadi pabrik semennya. Kemudian dekontaminasi dengan pabrik kimia, ya dekontaminasi dengan alat kimia. Jadi pasal katakan ada washer, ada apa dan sebagainya. Maka tentukanlah dekontaminasi Anda itu sesuai dengan analisa disaster Anda, ya. Tetapi di dalam akreditasi mewajibkan Anda rumah sakit harus punya dekontaminasi. Seperti apa? Monggo dilakukan, ya. Okay. Baik. Terima kasih banyak Dokter Tandian atas jawabannya. Apakah Bapak Tommy dan Ibu siapa tadi yang bertanya soal HDP, apakah sudah terjawab? Kalau tidak, kita akan go through ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan buat Bapak Samrat dan Dokter Tandian ini. Jadi pertanyaannya sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi bisa dijawab dengan satu jawaban yang berkaitan sebenarnya. Kenapa saya menunjukkan kepada Bapak Samrat? Karena begini. Pertanyaan pertama dari Ibu Fauzia, apakah untuk ketentuan warna helm siaga bencana memang ada ketetapan atau tergantung rumah sakit? Karena ada yang beda tiap rumah sakit kecuali helm merah yang sama. Pertanyaan keduanya adalah soal sign atau tanda-tanda di industri dan rumah sakit itu berbeda atau sama. Nah, ini kan berkaitan ya Bapak ya, soal standarisasi warna, kemudian penanda-penanda arah, kemudian penanda-penanda istilahnya namanya marking ya Pak ya kalau di industri. Nah, dari Bapak Samrat soal pertanyaan kedua tadi, soal sama nggak atau beda nggak industri antara industri dan rumah sakit itu sama nggak gitu. Kalau beda atau sama, kenapa Pak? Dasarnya apa? Seperti itu Pak. Monggo Bapak Samrat di ya. Oke, mungkin saya bisa sedikit jawab. Artinya bahwa untuk standarisasi di situ adalah sebetulnya kalau aturannya sama ya berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentunya sama ya standarnya. Cuma ada juga variasi di dalam kondisi, artinya di rumah sakit sama di industri ya. Itu ada sedikit untuk modifikasi di dalam kondisi situasi itu tersendiri. Tetapi kalau secara standar itu sama ya. Sama. Baik warna helm apa tadi juga di Pak Dr. Tandian juga telah memberikan gambaran helmetnya juga sebenarnya sama untuk penanggung jawab ya. Itu tentunya itu menjadi suatu standar ya, standar. Saya kira itu sama Pak Rubi. Cuma ya ada modifikasi kalau untuk membuat sesuatu poster-poster ya, tentunya industri sama rumah sakit biasanya kan ada modifikasi juga. Tapi intinya adalah memberitahukan informasi kondisi yang sebenarnya sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Saya kira itu. Baik. Oke. Dari Dokter Tandian, apakah bisa memberikan jawaban, Dokter?
soal rambu-rambu antara industri dan rumah sakit apakah berbeda atau sama? Kemudian soal helm, warna helm di rumah sakit lain dengan rumah sakit satu dengan yang lainnya apakah harus sama atau berbeda? Ya, oke. Memang dalam akreditasi, halo Bapak Ibu sekalian dengar ya, di akreditasi Ya, memang, sudah. memang tidak diatur apakah helmnya berwarna, tapi kami secara internal memasukkan di dalam hospital cyber kita adalah tadi helm-helm yang standar memang. Helm merah untuk rumah sakit ya, ini ya. Helm merah untuk pemadam kebakaran atau sesuai dengan api. Kemudian tadi putih kuning adalah untuk evakuasi pasiennya, ya. Putih dokumentasi dan biru adalah helm untuk alat-alat. Nah, mereka bekerja, mereka diingatkan kalau ada disaster internal. Itulah komitmen kami di rumah sakit. Memang ada pertanyaan waktu kita sertifikasi, waktu akreditasi juga ditanya. Kami bisa menjelaskan dan kami bisa mensimulasikan kegunaannya. Yang penting sih sebetulnya helm itu adalah bagian untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kalau ada sesuatu kita cepat responnya. Gitu ya. Apa kalau helmnya nggak ada, apa helm mau jadi apa ya itu relatif ya warna ya. Tetapi memang sebetulnya sudah diatur juga. Dan tadi kata Pak Sampran tidak beda jauh ya. Ya. Baik. Ya, Kadang malah terlalu cepat-cepat sekali, ya. Kadang kita lupa pakai helm. Sebetulnya mereka yang setiap kali itu di pintu jaga. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di dalam papan tulisnya, itu setiap hari ada 2 papan tulis di tengah, di depan pintu masuk sama di belakang. Sehingga setiap pekerja yang dijadwalkan dia kan tahu saya hari ini berjaga untuk membantu apa. Nah, itu yang penting. Pada saat simulasi kadang lupa kebakaran ya, aku cari helm dulu kan enggak, ambil apar dulu, matikan dan baru cari helm merahnya. Tapi ya masukannya bagus juga ya. Ya nanti kita akan lihat. Kemudian rambu-rambunya, saya pikir Pak Sahabat juga katakan sama ya. Rambu-rambu P3, saya pikir rambu evakuasi, kemudian harus kemana, kemudian rambu-rambu kapan di tempat itu tidak ada bedanya. Ya baik untuk disasternya, baik untuk B3-nya, saya pikir sama karena standar. Sebab kalau tidak standar, ya nanti akan semua orang baca sama, tidak mungkin berbeda. baik. Saya pikir itu jawabannya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Tanda untuk jawabannya. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ini ada dua pertanyaan yang berkaitan. Ini dari Bapak Hindra dan Bapak Tommy. Oke. Pertanyaan dari Bapak Hindra adalah untuk sosialisasi dan simulasi K3 rumah sakit bisa diagendakan berapa tahun sekali Pak idealnya? Atau apakah wajib untuk simulasi dan sosialisasi? Berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Teguh, jika P2K3 menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas medis dan non-medis, apakah hanya ditegur saja atau diberikan teguran tertulis atau SP? Ini berkaitan banget nih. Jadi nanti di K3RS itu juga dijelasin. Monggo dokter, silakan. Oh, terima kasih. Sekarang pertanyaan adalah tentang sosialisasi memang wajib. Kita punya disaster, kita punya regulasi, memang harus disosialisasikan. Ya, aturan itu adalah mengikuti aturan yang di atasnya. Dan kita membuat aturan secara otonomi di rumah sakit kita atau instansi kita, tapi tidak melanggar aturan yang di atasnya. Ya, kemudian kita lakukan sosialisasi, simulasi sebaiknya berapa sekali. Kalau di akreditasi, SNAS itu memang diharapkan 1 tahun sekali. Terutama adalah bicara tentang kebakaran, karena itu berisikonya besar sekali. Kemudian, apakah ada simulasi yang lain? Memang idealnya yang berisiko banyak itu harus kita simulasikan. Jadi tadi kembali fungsi simulasi itu adalah melihat antara aturannya dengan kejadian yang dilakukan seluruh staf, bukan orang-orang yang membuat. Kalau orang yang membuat kan hafal. Seluruh staf tahu dan supaya tidak jadi kesalahan. Kita ingat bahwa kita nggak pernah masa COVID ini hampir gagap, hampir seluruh rumah sakit, hampir semua itu tidak mencantumkan simulasi COVID. Akhirnya kita kebobolan terus ya waktu. Ya ada pasien datang masuk mungkin dari belakang membawa makanan atau membawa dapur, mungkin juga dari oksigen karena mereka tidak dicek, tahu-tahu bisa masuk interaksi dengan karyawan kita. Nah itu kadang kita masih gagap. Maka kita sekarang mari kita buat itu aturannya, kemudian kita simulasikan. Oh kalau ketemu ini harus suhu dulu, harus cuci tangan dan sebagainya. Nah, betul. Nah, itu jadi idealnya kapan? Semakin banyak ya
karena sosialisasi akan simulasi itu akan semakin menjadi kebiasaan kita. Nah, itu menguntungkan kita rumah sakit sehingga tiga-tiganya tidak ada zero accident. Ya. Nah, betul dok. Tadi ada juga yang saya baca, laporannya kapan? Ya kita laporkan kalau itu kecelakaan kerja dan PHK, kalau PHK mungkin juga kita perlu bantuan tenaga kerja, BPJS tenaga kerja. Kalau KAK ya kita laporkan dulu kepada staf atasannya, dicari kausanya. Ya, RCA-nya apa, root cause analisa-nya apa, supaya tidak terulang lagi. Kalau hanya laporan aja, ya pasti ya, tapi nanti hanya laporan saja. Tapi kalau kita tahu ya pasti ya. Kemudian yang kedua, apakah petugas medis ditegur? Ya, fungsinya simulasi tadi, kembali membuat karakter kita, supaya kita itu sesuai dengan SOP kita. Betul. Betul. Kalau tugas kita yang sosialisasi, ya maka sosialisasikan lagi. Mungkin lupa, mungkin apa. Tetapi kalau petugas medis non medis kita itu sudah tahu, tetapi melanggar, nah ini beda. Harus tanya dulu kenapa, ya. Apakah ada sesuatu? Kita tanya, bukan langsung kita kasih teguran tulis, kita tanya dulu. Tetapi kalau sudah berulang, ya mari sistem personalia kita, ya perlu ada teguran sampai. Tetapi kalau kita saja belum pernah mensosialisasikan, mereka belum tahu, ya pasti otomatis mereka melakukan suatu kesalahan, bukan kesalahan, karena mereka nggak tahu. Nah, tugas kita bersama, bukan tugas direktur, bukan tugas pimpinan, staf KP, tetapi tugas semuanya. Karena kembali roh kita di sini, kita tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Keselamatan dan keamanan, alat, lingkungan, dan kesehatan kerja. Kita berhubungan dengan manusianya kita. Sekali lagi ya, kembali message-nya. Bagaimana kita itu selalu berpikir pada K3 kita. Bagaimana keselamatan kesehatan. Dan ya kembali, tadi saya pernah di COVID ini, kita berangkat kerja aman, karena kita tahu resiko kerja kita, lingkungan kita, dan kita pulang nyaman. Ya, kita nggak membawa oleh-oleh yang tidak perlu. Ya, betul. Masalah dan sebagainya. Untuk itu, Pak Robi yang ya. saya bantu. Terima kasih banyak Dokter Tandian atas jawabannya yang sangat menjawab. Di sini kita bisa belajar bahwa terutama kami yang di industri juga memahami K3 itu adalah HAM, di mana K3 itu memang ada punishment dan reward, terutama di dalam safety leadership. Safety leadership adalah merupakan satu program atau program pelatihan yang dibentuk oleh MJ Pro. Di situ kita berbicara soal tidak hanya punishment dan reward di dalam membangun budaya K3. Nanti Pak Samrat bisa juga menjelaskan sedikit banyaknya. Beliau adalah salah satu menti daripada dedengkotnya budaya kerja ya Pak Samrat ya. Dari Insinyur Kristanto Yahya itu adalah standar budaya kerja yang safety dan selamat dan sehat, bahwa kalau ada yang salah tidak semata-mata ditegur, lakukan 4 mata, kemudian 6 mata, baru lakukan reward and punishment. Jadi tidak semata-mata karena human error itu selalu ada, manusia itu selalu pasti bisa bikin kesalahan. Jadi coba lakukan pendekatan, makanya itulah gunanya sosialisasi tadi. Sosialisasi tidak hanya bersifat yang menyeluruh satu organisasi, tetapi yang 1-2 disitulah diperlukan sikap kepemimpinan oleh setiap individu di dalam suatu organisasi. Nah, sebelum lanjut, ini ada saya mau menjawab sedikit dari Bapak Andi Asyad. MJ Pro bisa membuat pelatihan tentang manajemen risiko. Sudah Bapak, kami sudah lakukan tanggal 11 Juli lalu. Silahkan ditonton di channel YouTube Accelerate Safety MJ Pro namanya. Sekali lagi saya ulang, namanya Accelerate Safety MJ Pro. Itu tanggal 11 Juli kita sudah lakukan pelatihan manajemen risiko baik untuk industri maupun rumah sakit. Tetapi memang ke depannya 2 bulan lagi, rencananya di November, kita akan ada lagi pelatihan online lagi yang berbasis kompetensi tentang manajemen risiko di dalam setiap aspek, baik di lapangan maupun di kantor, di depan meja, baik itu di rumah sakit maupun di industri secara umum, termasuk juga sekolah dan kampus. Karena sekarang dari
Presiden, dari pemerintah sudah mengarahkan bahwa sekarang SD, SMP, SMA, SMK, kampus sudah harus menerapkan K3 karena di dalam organisasi tersebut, institusi tersebut sudah lebih dari 100 orang. Jadi sebenarnya kampus, sekolah itu sudah harus memiliki P2K3 sebenarnya Pak Samrat ya. Jadi seharusnya sudah ada di sana seperti itu. Jadi untuk Bapak Andi nanti tunggu saja kabarnya, nanti di closing kami akan sampaikan beberapa hal soal pelatihan, terutama manajemen resiko. Terima kasih untuk saran Bapak, kami sangat senang Bapak bisa memberikan masukan seperti ini. Oke, kita lanjut, go through, kita punya waktu 5 menit lagi untuk menjawab, ada pertanyaan yang berhubungan lagi. Ini dari Ibu Lucy dan Bapak Dr. Guspianto. Jika Bapak Guspianto dan Ibu Lucy ingin interaktif langsung, saya persilahkan. Jika tidak, saya akan coba bridging nanti. Jika ingin bertanya langsung, bisa raise hand dan kami bisa bantu untuk unmute, seperti itu. Silahkan. Baik, saya bridging saja ya. Untuk dari Dr. Guspianto, SKM, MKM, dan Ibu Lucy. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah dalam kondisi sumber daya terbatas, kira-kira kegiatan apa yang minimal atau prioritas dilakukan untuk mendukung K3 rumah sakit oleh manajemen sebagai wujud komitmen. Kemudian dari Ibu Lucy pertanyaannya, bagaimana sistem pelaporan dalam kecelakaan kerja? Apakah hanya dilaporkan internal rumah sakit atau sampai kepada dinas tenaga kerja? Nah ini baik industri maupun rumah sakit nanti bisa dijawab, tapi saya minta tolong ke Dr. Tandian terlebih dahulu. Hubungan kedua pertanyaan ini adalah berbicara soal sistem manajemen K3 rumah sakit. Ya, soal pelaporannya, bagaimana yang terluka dan sebagainya, pelaporannya kemana, karena itu di dalam sistem. Kalau sudah ada sistem, tentunya mau rumah sakit besar atau kecil, di daerah maupun di kota, itu bisa dilakukan dengan baik. Kepada Dr. Tandian, saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Rupi. Kembali ke pelaporan dulu ya. Pelaporan dan kecelakaan kerja memang kembali. Pelaporan itu fungsinya adalah untuk supaya kita bisa mengevaluasi. Laporan itu adalah hasil data untuk mengevaluasi apakah yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum. Ya, bukan salah atau tidak, tapi sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka kita tingkatkan. Kalau itu belum benar, mari kita perbaiki. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, mari kita investigasi, ya, dilaporkan internal pasti, dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja pasti karena 3 bulan sekali kita melaporkan, ya, tentang hasil dari K3 kita, ya, apakah ada sirosiden dan sebagainya, pasti, ya. Jadi kecelakaan tenaga kerja pasti 3 bulan sekali, ya, pasti. Kemudian bagaimana kalau kondisinya terbatas? Kira-kira prioritas apa? Kita sebagai manajemen kembali, kita harus duduk bersama, bagaimana tadi seperti katakan Pak Rupi bahwa K3 itu juga merupakan hak dari karyawan. Ya, kita duduk, kemudian kita tunjukkan apa yang kita punya untuk membangun institusi atau rumah sakit ini. Ya, tadi kembali sebetulnya cuma 2 hal ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana keselamatan? Mari kita duduk. Apa yang kira-kira membuat tidak selamat kita bekerja di institusi kita atau rumah sakit kita? Ya, minimal seperti itu. Oh, ternyata maaf, karena dekat dengan kita tidak punya pagar, misalnya ekstrimnya, maka ya kembali sebelum kita punya pagar rumah kita, maka mari kita lakukan ronda, misalnya seperti itu. Kita duduk bersama, keselamatan apa? Kita yang prioritas. Demikian juga dengan kesehatan, misalnya apa sih yang prioritasnya? Oh, apakah perlu kita check up? Kalau kita punya uang bagus banyak, ya kita jenis check up-nya. Kalau tidak, apa kesehatan kita? Ketika misalnya mungkin kita memantau, kalau kita kerja shift, mungkin makanannya apakah bergizi atau tidak, sudah cukup. Bagaimana kita memantau juga apakah dari personalnya banyak yang izin sakit. Nah, kita cari kenapa izin sakitnya. Apakah mungkin lemburnya atau bebannya, mari kita benahi. Itu mudah prioritasnya. Tidak harus kita bikin program yang memang
Kalau ada orang, ada waktu, ada uang, ya semua bisa terjadi. Tapi tidak, kita mulai dari prioritas-prioritasnya. Begitu Pak Kusbianto, menurut saya. Ya, moga-moga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Tanian atas jawaban-jawabannya. Berhubung waktunya sudah sangat mepet, kita tinggal punya waktu 3 menit lagi dan itu sudah masuk ke titik closing. Harapannya presentasi daripada pemateri, kemudian arahan-arahan atau digging daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman terhadap pemateri dan jawaban-jawaban dari pemateri ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman. Sedikit cerita bahwa MJ Pro, Axelara Safety MJ Pro, itu kami pernah melakukan K3 rumah sakit, baik itu pelatihan maupun pendampingan terhadap rumah sakit untuk melaksanakan K3 rumah sakit. Tidak hanya yang kami jual sertifikat, tetapi kami di sini mau menekankan bahwa kompetensi dari tiap individu-individu di rumah sakit itu benar-benar embrace rumah sakit itu sendiri, bahwa kami pernah buat K3 rumah sakit dan secara teori ada idealnya berdasarkan undang-undang dan regulasi, tetapi kami juga dalam aplikasi dan terapannya itu kami mengikuti bagaimana pendekatan yang terdekat oleh rumah sakit terhadap idealnya. Jadi tidak memaksakan ideal, karena tidak akan mungkin kita ideal. Tetapi bagaimana kita lakukan pendekatan yang paling dekat terhadap ideal tersebut, seperti yang dijelaskan Dr. Tandian, bahwa materinya kami kasih lengkap, ada modulnya, ya. Kemudian juga di lapangannya kami ada pendampingan dari setiap divisi-divisi di rumah sakit agar semuanya bisa terintegrasi, terjahit dengan baik. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi menjawab soal lebih suka online, baik, nanti kami siapkan. Stay tune terus di MJ Pro, silahkan ikuti di channel YouTube-nya di Axelara Safety MJ Pro namanya. Kemudian di Facebook-nya Axelara Safety MJ Pro juga. Kemudian di Instagram-nya juga ada di @axelara-safety atau @axelara.safety. Itu yang resminya, Bapak Ibu. Silahkan diikuti, juga stay tune di grup WhatsApp sampai nanti kami membagikan materi dan sertifikat, dan juga mohon diisi formulir feedback agar otomatis terkirim materi dan sertifikat ke Bapak Ibu. Ya, nanti stay tune terus, di situ kami akan informasikan untuk pelatihan dan sertifikasi K3 rumah sakit, juga soal konsultasi pendampingan nanti kami berikan waktu. Ya. Kemudian untuk teknis di lapangan, kita akan melihat langsung Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa untuk pelatihan kompetensi maupun sertifikasi yang Bapak Ibu inginkan, baik itu in-house ya maupun public training. Nanti khususnya untuk in-house itu nanti kami akan lakukan survei dulu. Kami lakukan survei ke rumah sakit Bapak Ibu, kami akan lakukan pendampingan seperti apa supaya begini. Di dalam K3 untuk mempersiapkan K3 biaya tidak murah. Nah, oleh sebab itu kami akan setting prioritas setelah survei, mana yang harus kami kerjakan lebih dahulu bersama-sama dengan Bapak Ibu supaya budget yang ada bisa kita laksanakan K3 rumah sakit yang maksimal. Jadi kita akan bahas tuntas di sana. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengkonsultasi di awal, silahkan kontak kami di grup maupun di admin-admin kami free untuk konsultasi awal. Kami bantu Bapak Ibu. Untuk kampus dan sekolah yang mau aplikatif K3, silahkan konsultasi dulu di awal. Kami tidak pungut biaya konsultasi dulu. Nanti untuk apa yang harus diperbaiki secara fisik maupun secara mental, baru kita bicarakan ke depannya. Tetapi fokus kami adalah bagaimana bantu Bapak Ibu sekalian. Untuk jadwal pelatihan nanti kami akan sampaikan di media sosial kami, juga di website kami di www.axelarapelatihan.co.id sebagaimana yang sudah kami WA di grup. Jadi Bapak Ibu mau lihat-lihat informasi, artikel, kemudian video-video pembelajaran lainnya bisa lihat di media sosial kami. Mungkin sekian, sekiranya pelatihan ini hari ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk belajar lebih lagi, untuk mengetahui lebih lagi tentang K3 secara umum, K3 secara lebih spesifik di rumah sakit, ya. Kita juga punya tentang food hygiene dan sebagainya, kita beberapa aspek. Nanti kita bicarakan lebih lanjut.
Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi Anda, atas stay tune Anda selama 2 sampai 3 jam ini. Terima kasih Bapak Samrat, terima kasih Dr. Tandean. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak ya di tempat ini yang sudah mengikuti pelatihan ini, kiranya dapat berdampak, dapat bermanfaat. Untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan setelah Bapak Ibu mengisi feedback, ya. Kemudian juga silahkan menonton YouTube dari pelatihan hari ini juga nanti di channel YouTube kami. Nanti akan kami informasikan dan linknya juga, kapan launchingnya juga. Seperti itu. Saya mohon maaf atas semua kesalahan teknis, kesalahan berbicara, kesalahan addressing pertanyaan dan segala sesuatu. Saya mohon maaf. Perwakilan dari Mitra Jaya Profita mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Baiklah yang kurang Bapak Ibu maafkan, yang kelebihan atau manfaat dari kami bisa Bapak Ibu terima dan aplikasikan. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Terima kasih, sukses selalu ya. Sertifikat dan materi segera kami kirimkan. Anda membutuhkan konsultasi, tanya saja, free ya. Nanti kami bantu melalui bapak-bapak dua ini, nanti akan dijelaskan. Terima kasih, matur nuhun, hatur nuhun, mau liate. Terima kasih, xie atau cia. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tandean, Pak Samrat. Sehat semuanya. Ya, selamat ya. Salam dari Jakarta Utara, Pak Samrat, Pak Tandean. Silakan. Terima kasih.